Halo semua, oke saat ini saya akan menjelaskan cara untuk melakukan integrasi dari Excel, Word, Excel, kemudian PowerPoint ya. Seperti itu dengan integrasi sederhana menggunakan 3 aplikasi ini. Nah di part 3 kali ini diharapkan kamu sudah memiliki keterampilan dasar yang cukup baik di dalam Word, Excel, dan PowerPoint. Jika kamu belum memiliki keterampilan yang cukup baik, kamu bisa memilih part 2 ataupun part 1 yang untuk pemula. Nah, diharapkan di sini kamu sudah cukup bisa menggunakan Word, Excel, dan juga PowerPoint. Nah, karena saya tidak akan menjelaskan fungsi-fungsi dasarnya, saya akan langsung pada contoh-contoh praktis yang bisa kita terapkan di dalam integrasi. Nah, langkah pertama kamu harus membuka file Word seperti ini. Kemudian kamu klik Insert, kamu pilih misalnya klik yang table, kemudian klik yang Excel spreadsheet, dia akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal kita tarik seperti klik tahan, tarik seperti ini, dan kemudian, nah karena saya berharap kamu semua sudah cukup bisa menggunakan Excel, saya tidak akan menjelaskan cara mengetik ataupun membuat tabel, tapi langsung tabel yang sudah saya buat seperti itu ya. Nah, ini misalnya kita mau tentukan dengan cepat kira-kira mana yang mencapai target penjualan mingguan seperti itu ya. Nah, misalnya kita untuk mengetahui itu kita harus cari tahu totalnya dulu ya. Total di sini total. Kemudian kita tambahkan bagian ujung ini tabel juga di sini. Oke. Ini sudah muncul bagian tabel di sini. Kemudian kita langsung saja jumlahkan secara otomatis dan fungsi sum yang ini. Diharapkan kamu sudah bisa ya fungsi dasar ini supaya saya tidak perlu menjelaskan lagi. Tahan, tarik. Nah, bagaimana kita akan menentukan apakah dia itu misalnya keterangannya itu keterangan di sini capai target atau tidak. Misalnya keterangannya kita mau taruh itu capai target atau tidak. Misalnya target penjualan kita untuk buah ini secara dalam mingguan itu misalnya targetnya itu harus terjual itu di atas 100 kg baru itu bisa sudah mencapai target yang kita harapkan untuk mingguan seperti itu. Nah, kita bisa mengetik secara manual di sini, tapi kalau misalnya datanya itu sangat banyak misalnya ya. Nah, kita akan kesulitan kalau misalnya datanya cukup banyak ya. Apalagi kalau misalnya berminggu-minggu. Data penjualannya itu berminggu-minggu. Nah, kalau kita ketik-ketik manual itu akan kesulitan ya. Jadi kita bisa buat dengan menggunakan fungsi ya, secara otomatis dengan fungsi if. Nah, caranya seperti ini. Perhatikan, kita ketik sama dengan, kemudian if. Nah, dan kita masukkan untuk sel yang akan kita jadikan patokan. Nah, patokannya itu adalah sel yang ini ya. Sel yang ini H4. Sel H4 sampai H7 ya. Jadi H4 jika sel H4 itu lebih besar, jika data di sel H4 lebih besar dari tadi kita patokannya itu 100 kilo ya, berarti lebih besar dari 99 karena 100 itu dia di atas 99. Jika data di sel H4 lebih besar dari 99 ya, titik koma seperti ini, kemudian dia berarti capai target. Baru tutup tanda petik seperti ini. Harus perhatikan ya, jangan sampai tanda petiknya tidak ada. Nanti tidak akan muncul untuk secara otomatis, tapi justru akan error. Kemudian titik koma lagi, kemudian tanda petik, kemudian tidak capai. Tidak mencapai, tidak mencapai. Oke. Baru tutup tanda petik, tutup kurung. Nah, jadi seperti itu perhatikan ya. Kita akan coba enter. Nah, di sini langsung muncul secara otomatis tidak mencapai. Nah, bagaimana dengan yang di bagian bawah? Cara kita untuk memastikan apakah fungsi yang kita sudah ketikkan di sini itu sudah berhasil seperti itu, kita tinggal tarik ke bawah seperti ini.
Nah, yang sudah di atas 100 dia itu contohnya 125 dan 250 itu langsung dia muncul capai target secara langsung ya. Dan yang di bawah 100 itu dia tidak mencapai. Nah, sebenarnya kalau membacanya, kalau saya membacanya data di sini seperti ini ya. Eh, Jika data di H4 lebih besar dari 99, maka mencapai target. Selain itu tidak mencapai target atau kurang dari itu tidak mencapai target. Jadi seperti itu. Nah, jadi kamu bisa menggunakan cara seperti itu cukup cepat ya, cukup mudah untuk menggunakannya. Nah, misalnya coba kita ganti di sini 99. Di sini saja 99. Apakah dia capai target? Tidak mencapai. Ini misalnya kita taruh 100. Mencapai? Dia mencapai. Tapi karena tadi kita sudah pakai fungsi sum di sini, jadi otomatis kita jangan sampai rubah-rubah ya. Itu hanya saya memberikan contoh saja tadi ya, untuk memastikan apakah fungsi yang kita buat itu berhasil dengan menggunakan fungsi if. Seperti itu. Oke? Selanjutnya kita buat diagram. Buat diagramnya gampang saja ya. Blok saja data yang ini, kemudian kita klik insert, kemudian pilih chart yang bagian misalnya diagram batang, klik yang ini. Nah, dia akan muncul chartnya, kita tinggal tarik ke bawah, perbesar, pindahkan. Nah, oke, sudah jadi. Nah, bagaimana dengan integrasi dari aplikasi selanjutnya dari PowerPoint? Nah, kita buka file baru PowerPoint, file baru PowerPoint, kemudian secara cepat saya tidak buat file yang bagaimana-bagaimana, tapi langsung saja kita integrasikan. Jadi misalnya kita sudah buka PowerPoint seperti ini, kita tinggal klik insert, kemudian pilih objek, klik objek. Nah, karena yang kita akan masukkan itu adalah file Word, kita cari yang Microsoft Word dokumen. Nah, karena kita tidak buat file baru, sudah ada file yang kita buat ya, kita akan pilih yang create from file. Tapi oh ya, satu tahapan lagi yang tadi kita lupakan ya. Kita harus simpan dulu data tadi ya. Nah, data yang ini kita harus simpan dulu. Simpan. Kemudian pilih file kolom yang akan kita simpan. Di sini. Data integrasi 3. Oke. Kita save. Baru selanjutnya kita kembali ke PowerPoint yang tadi. Yang ini. Nah, jadi kita cari file yang sudah kita simpan tadi ya. Foldernya ini data integrasi 3 ya. Kita klik. Oke. Nah, ini dia langsung muncul ya. Langsung muncul seperti itu ya. Jadi sebenarnya cukup cepat dan cukup singkat ya cara untuk memasukkan file ini secara langsung ya. Kita mau buktikan, kita tinggal klik. Nah, ini langsung muncul ya Excel-nya ya seperti itu. Jadi sebenarnya ini langsung terintegrasi. Demikian penjelasan di hari ini, semoga dapat membantu kalian untuk membuat lembar kerja dengan menggunakan Word, Excel, dan PowerPoint. Terima kasih.